Malaysia tampil menggebrak di awal laga, mengambil inisiatif serangan dan penguasaan bola meski tak berbuah selama 20 menit berjalan. Tapi gol pertama justru didapat Australia setelah beberapa kali mendapatkan peluang emas dari skema terbuka. João Torres Garrido melakukan beberapa perubahan di awal babak kedua, salah satunya dengan masukkan Pavitran Gunawan. Bermain dengan determinasi tinggi dalam menyerang, terbukti beberapa kali membahayakan gawang Australia. Ya, meski begitu sampai menit ke-60 tak ada gol tambahan yang tercipta, skor pun masih 1-0 untuk Australia. Malaysia mendapatkan peluang emas di menit ke-64 dengan posisi kiper Australia kehilangan bola, tapi ya tetap masih gagal berbuah gol. Momen yang dinanti pun muncul di menit ke-71. Malaysia berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol bunuh diri pemain Australia. Timnas U19 Australia keluar sebagai peringkat ketiga Asian Cup U19 2024 usai mengalahkan Timnas U19 Malaysia dalam adu penalti dengan skor 5-3. Dan beginilah berbagai komentar fans Malaysia usai Timnas keok lagi ya. Komentar salah satu fans Malaysia adalah dari Johannes Ali yang mengatakan, "Bagus sih B19 Malay ini, tapi sayang seperti biasa gameplay lambat." Atau netizen yang bernama Royke Teliononi yang mengatakan, "Australia U19 hanya main setengah lapangan. HM U19 hanya passing-passing di lapangan sendiri. Akhirnya long ball itu pun gagal sudah dibaca." Dan netizen yang bernama Firdaus Daus yang mengatakan, "Truk lawan Indonesia ini nak truk pula lawan Australia." Dan Muhammad Hanif Johar yang mengatakan, bengang masa korang lawan dengan Indon hari itu, kalah dengan tim lain ya. Expel tapi jangan kalah dengan Indon. Ya. Kemudian ada Muhammad Fazrin Paijin yang juga mengatakan, betul setuju, dia orang nak banyak main pass deh sekarang ya, bukan cam dulu dan main long ball. Hari itu kalah dengan Indon pun separuh mati Indon nak gol dengan kita. Good luck Malaysia. Lalu ada Muhammad Nurtoni yang mengatakan, Indiana skor gol dah habis digunakan masa lawan Brunei, Singapura dan Thailand sampai dah tak tahu nak sumbat gol sampai atas terus mati akal. Atau Max Bastian Veron yang mengatakan, kena more exposure tuh main di pentas perlawanan dan banyakkan berkumpul. Pemain-pemain muda nak banyak disertai negeri ya, masih belum solid untuk kemantapan. Dan yang terakhir komentarnya adalah dari DRMD Ezri yang mengatakan, build up dari bawah semua dah cantik. Masuk kawasan padang lawan mati, akal ya. Bila berdepan defender-defender lawan yang berfizikal mantap. Yang dah tutup habis semua lompong. Kena fikir taktikal macam nak pecah benteng pasukan lawan yang berlapis. Begitulah kata para netizen Malaysia. Ya, saat PSSI mulai waras. Bicara soal Timnas Indonesia dan PSSI secara umum, sebenarnya menjadi satu hal yang kadang-kadang terasa tricky. Ya maklum ya, ekspektasi publik sepak bola nasional kadang-kadang timpang dengan kualitas aktual tim. Satu hal yang membuat situasi tricky makin sempurna adalah ada bias nasionalisme yang cenderung banal dan biasa dibonceng PSSI. Jadi apa boleh buat, ada kesan kurang was-was yang berkembang menjadi satu kebiasaan. Dan terbukti Timnas Indonesia sangat sering ganti pelatih. Jadi ketika PSSI memperpanjang kontrak pelatih Sinteyong dan Presiden Jokowi memberikan sang pelatih Golden Visa pada Kamis 25 Juli lalu, sebuah anomali mulai muncul. Dan sebelumnya, PSSI sudah lebih dulu menggarap potensi nyata berupa pemain diaspora Indonesia di luar negeri. Ini kebanyakan Belanda. Alih-alih masih percaya ada potensi yang masih di awang-awang. Ya tentu saja, aneka anomali di Timnas Indonesia ini tidak lepas dari keberadaan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, pengalamannya sebagai pemilik klub Inter Milan Italia dan DC United Amerika Serikat ini membuatnya tahu hal yang harus dilakukan sambil menunggu sistem pembinaan pemain muda selesai dibenahi dan bisa dirubah. Idealnya, pembinaan pemain muda memang menjadi kunci perkembangan sepak bola nasional. Tapi berhubung sistem pembinaan pemain muda di Indonesia masih belum digarap serius, maka butuh waktu bertahun-tahun untuk membuatnya bisa berbuah. Untuk jangka pendek, hasilnya memang mulai terlihat. Lolos ke babak gugur Piala Asia 2023,
semifinal Piala Asia U23, babak akhir kualifikasi Olimpiade 2024 dan putaran final Piala Asia 2027 plus lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sebagai wakil tunggal Asia Tenggara menjadi hasil yang didapat. Biasanya sebuah progres rawan ini membuat silau ya, tapi PSSI justru terlihat kalem. Terbukti mereka hanya menetapkan target masuk peringkat 100 besar FIFA segera setelah memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Mungkin ini terlihat nggak biasa, tapi menjadi logis karena kenaikan peringkat FIFA memang penting untuk sebuah tim nasional. Semakin tinggi peringkatnya, semakin bagus posisi tim di pot undian turnamen mayor. Jadi untuk itulah perlu ada stabilitas di pos pelatih. Meski masih punya kontrak sampai 2027, tidak menutup kemungkinan Shin Tae-yong akan bertahan lebih lama. Maklum, Golden Visa yang dipegang sang pelatih berlaku antara 5 sampai 10 tahun. Penghargaan dari pemerintah Indonesia untuk pelatih asal Korea Selatan ini juga menjadi satu pengakuan atas kinerja oke sang pelatih. Ya, meski belum menghasilkan trofi, proses dan progres tim Garuda bersama mantan pelatih timnas Korea Selatan ini sudah menjadi satu prestasi transformatif. Kalau pemerintah saja mengakui, aneh kalau PSSI dan para pemuja lokal pride masih meragukan. Memang periode anomali di timnas Indonesia menjadi satu mimpi indah. Tapi karena sepak bola kadang-kadang punya kejutan sendiri, kita hanya perlu menikmati selagi bisa. Ya, semoga setelah ini tidak ada lagi siklus ganti pelatih yang sebelumnya biasa terjadi. Meski begitu, Shin mengakui adanya tawaran menukangi klub-klub di Korea Selatan. Namun juru taktik berusia 53 tahun itu memilih setia dengan timnas Indonesia. Sejujurnya ada banyak panggilan cinta di K-League ya. Tapi saya merasa kasihan dengan tim yang saya buat di Indonesia selama ini. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah dekat. Transfer tidak masuk akal, kata Shin Tae-yong. Seperti kata Shin, timnas Indonesia memang akan bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan tergabung dalam grup C bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan juga Jepang. Selain itu, Shin juga sudah merasa klop dengan timnas Indonesia. Dia pun berjanji akan berupaya keras mendongkrak prestasi skuad Garuda. Dalam beberapa hal, saya pikir saya dinilai sebagai bagian dari tim Indonesia dan harus membuahkan hasil di level tertentu, ujarnya.